Rakyat Indonesia tentu saja tidak asing dengan tokoh politik bernama Amin Rais. Dulu dia mendirikan Partai PAN atau Partai Amanat Nasional. Namun entah sekarang masih atau tidak. Dia juga pernah menggelorakan reformasi kepada para mahasiswa kala itu, sehingga berakibat lengsernya Presiden Soeharto. Setelah Soeharto lengser, ia tidak jadi apa-apa, artinya tidak mengambil peluang itu untuk duduk di kursi presiden. Kala itu namanya cukup kondang sebagai Bapak Reformasi. Kemudian ia juga terlibat dalam pencalonan Gus Dur menjadi presiden, yang akhirnya Yai Haji Abdurrahman Wahid benar-benar menjadi seorang presiden Republik Indonesia. Namun sang presiden baru menjabat sekitar 2 tahunan, tiba-tiba Amin Rais melengsarkan Gus Dur. Kok bisa tahu yang melengsarkan Gus Dur adalah Amin Rais? Ya karena ungkapan Gus Dur sendiri di salah satu stasiun televisi kala itu bahwa salah satu orang yang paling bertanggung jawab atas lengsernya Gus Dur adalah Amin Rais. Alasan pelengseran pun tidak jelas, bahkan tuduhan-tuduhan yang kala itu ditimpakan kepada Gus Dur semua tidak terbukti. Terus apa hubungan Amin Rais di masa lalu dengan Amin Rais di masa sekarang? Ya seperti yang kita lihat selama ini, ia malah tampak seperti orang tak menentu. Bahkan ada yang mengatakan kalau Amin Rais adalah gelandangan politik. Semasa pemerintahan Jokowi, Amin Rais tak pernah berhenti membuat kegaduhan. Misal pada tahun 2019 lalu katanya ia akan mengerahkan massa dan melakukan people power, yakni kudeta secara halus kepada presiden yang resmi. Malah dalam satu video, seorang tokoh Muhammadiyah yakni Din Samsudin mengatakan kalau Amin Rais pernah mendatangi secara langsung Presiden Jokowi dan dengan terang-terangan minta Jokowi mundur. Dengan berbagai kejadian itu, otomatis rakyat berpikir, sebenarnya orang ini maunya apa sih? Kemudian belum lama ini Amin Rais mendirikan sebuah partai politik baru bernama Partai Umat. Beragam komentar dari para tokoh negara hingga tokoh politik terkait partai baru buatan Amin Rais tersebut. Sebagaimana diliput oleh wartaekonomi.co.id. Berita ini diliput pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2023. Teroris masuk politik, manuver Anies Baswedan dan Amin Rais dikritik. Mereka halalkan segala cara demi kuasa. Ketua Umum Partai Rakyat yakni Arvindo Noviar menyoroti berubahnya strategi yang dilakukan oleh kelompok teroris dalam menebar teror di Indonesia. Salah satunya adalah dengan masuk organisasi masyarakat dan partai politik. Hal ini terkait dengan adanya terduga teroris yang disebut-sebut seorang kader dari Partai Umat. Wah, ini perlu perhatian serius ya, karena ternyata ini salah satu kader Partai Umat ini adalah seorang teroris ya ini ya, dan ini sangat berbahaya ya. Meskipun yang masuk itu cuma satu, itu nanti bisa menular ke banyak orang ya, dan efeknya juga sangat mengerikan itu yang namanya teroris itu. Meskipun cuma satu loh, apalagi kalau sampai puluhan atau mungkin ratusan, ya mengerikan lah nantinya. Kita lanjut baca beritanya. Menanggapi hal tersebut, dirinya menunjukkan sejumlah unggahan terkait strategi teroris tersebut, khususnya dari BNPT. Menurut BNPT, cara kerja teroris hari ini adalah bergabung menjadi kader partai. Waspada, jangan beri kesempatan kepada partai-partai yang menampung para teroris. Tweet Arvindo Noviar. Dikutip fajar.co.id hari Kamis tanggal 16 bulan 2 2023. Selain itu, dirinya juga memberikan kritikan tajam kepada Ketua Majelis Syuro Partai Umat yakni Amin Rais yang mendukung Anies Baswedan. Ya, kita sebagai warga negara yang cinta tanah air, yang merindukan kedamaian dan ketentraman di negeri ini, yang ingin mempertahankan kejayaan negeri ini, ya harusnya kita tidak bolehlah membiarkan para teroris itu bergentayangan di negeri kita. Dan jika ada partai politik yang menampung teroris itu, ya kita jangan memilihnya. Masih di berita Warta Ekonomi, menurutnya kedua sosok tersebut seperti menghalalkan segala cara untuk meraih sebuah kekuasaan yang besar di Indonesia. Jadi maksudnya kedua tokoh itu ya Amin Rais dan Anies Baswedan. Ya itulah namanya kekuasaan, itu kan mungkin menggiurkan ya bagi segelintir orang. Tapi harusnya berpikir dan melihat ke belakang, dampaknya atau efeknya itu apa
jika menggunakan hal-hal seperti ini ya. Dan sekali lagi, tujuan utamanya itu apa? Apakah hanya untuk menjadi presiden dan menjadi orang nomor satu di Indonesia agar dipuja-puja, agar disanjung-sanjung, ataukah memang ingin mensejahterakan rakyat? Lah yang parah itu kan kalau tujuannya itu hanya agar dipuji dan disanjung oleh warga negara Indonesia, kemudian dia tidak sadar atau sadar ditumpangi oleh oknum yang sengaja dan bertujuan ingin merusak keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kan sangat berbahaya. Jadi satu sisi orang yaitu memang ambisius ingin menjadi orang nomor satu di Indonesia, kemudian ada yang mendukung di belakang, padahal orang yang mendukung itu tujuannya untuk merusak negara Indonesia. Ya, ini sangat berbahaya. Dan yang lebih berbahaya lagi kalau calon presidennya itu tidak paham bahwa dia itu ditumpangi oleh oknum-oknum yang ingin merusak negara. Ini sangat berbahaya. Tapi kalau yang mencalonkan diri itu sadar dan paham bahwa penumpangnya itu adalah kelompok yang ingin merusak NKRI, kemudian ia ikut juga, ya sama saja dia tuh golongan atau kelompok dari mereka. Namun nampaknya rakyat Indonesia makin hari makin bijak dan makin cerdas karena sekarang banyak sekali informasi dan berita-berita, sehingga jika ada oknum atau partai yang ingin merusak negara Indonesia, otomatis tidak ada pendukungnya, tidak ada pemilihnya. Kalau pendapat saya sih demikian, tapi bagaimana kalau pendapat Anda? Silahkan tuliskan komentar di laman komentar. Terima kasih.